Orang akan lihat dari buahnya. Orang lihat dari buahnya. Awal-awal kita mulai tidak akan orang anggap, tidak akan orang hargai. Tapi pada saat akhir ada membuahkan sesuatu, baru orang akan hargai kita. Karena itu jangan kecil hati. Terus saja. Ini kita bicara mengenai Natal, berarti kan kita kelahiran tentang Yesus gitu. Kita bicara mengenai Yesus, apa yang kita bicara? Yesus bicara tentang Yesus, berarti di situ ada kita bicara mengenai kemerdekaan. Kita bicara mengenai pembebasan. Ya, jadi melalui Yesus kita bebas. Kita bebas bicara. Ya kan? Tidak ada yang bisa menahan kita. Yesus datang itu untuk membebaskan. Matius 1 ayat 21. Dia datang tujuannya kan untuk membebaskan apa? Umatnya dari dosa mereka. Umatnya dari dosa mereka. Dan itu betul-betul kalau kita bebas, kita bicara mengenai teologi ya. Yang bicara di sini apa? Saudara-saudara harus semangat. Amin. Saudara-saudara harus semangat. Saudara kalau ya bukan hanya kita dengar guru-guru saja, tetapi kita sendiri tidak ada usaha untuk mempersiapkan diri. Kita pasti kekurangan. Guru itu akan kasih sebagian, tapi yang harus kita lakukan itu apa? Kita yang tekun, minta sama Tuhan. Kalau saya bilang 1 Yohanes 2 ayat 27, silakan baca. Nanti ayat untuk siswa SMPTK sama SMTK. Saya kasih ayat itu. 1 Yohanes 2. Buka lihat. 1 Yohanes 2. Kalau Tuhan itu ada di dalam kita, apa yang terjadi? Dia akan mengajarkan kepada kita. Amin. Di situ dibilang segala sesuatu. Bukan hanya rohani saja, tapi dalam jasmani juga betul-betul Tuhan akan ajarkan sesuatu. Jadi itu betul-betul saya senang dengan Tuhan gitu. Karena apa? Tuhan itu, melalui Tuhan kita dibebaskan. Iya. Tuhan yang memihak kepada orang-orang yang ditindas. Sekarang kita itu ditindas dengan globalisasi. Ya kan? Perubahan zaman yang begitu cepat membuat kita juga bingung. Sementara kita sibuk dengan aja ametku, yang inyetku, nonyetku, nentetku, semua itu kita sibuk. Tiba-tiba datang globalisasi di tengah-tengah kita. Jadi kita itu betul-betul dihadapkan, apalagi di tengah-tengah timika. Kita bicara kalau misalnya kita coba buka ini ya, Efesus 5 ayat 9. Efesus 5 ayat 9 di sini kan dibilang karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang itu bicara tentang terang itu siapa? Yesus. Amin. Yohanes 1 ayat 5 dan 4 dan 5. Itu terang manusia dibilang. Itu Yesus sendiri. Itu terang manusia. Tapi perlu kita lihat ayat 10-nya. Ayat 10-nya di situ dibilang pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu dan juga guru-guru, siswa, betul-betul setiap kita itu memastikan kualitas iman kita, kualitas hati kita, seberapa besar kita di dalam Tuhan. Itu yang sangat penting. Karena ini bukan hal yang gampangan kita bicara. Karena itu betul-betul kita juga siswa yang dibesarkan dan sekolah di tengah-tengah kota ini. Soal bahasa tadi, Pak Obed. Tadi Pak Obed bicara tentang bahasa. Bahasa itu akar kita. Jangan malu bicara bahasa kita. Kalau bisa itu lagu rohani itu banyak di dalam bahasa. Jangan malu kita menyanyi. Pakai itu kita memuji Tuhan dengan bahasa kita. Jangan malu. Tapi bahasa Indonesia itu harus bagus. Ya kan? Kamu sekolah di tengah-tengah kota tapi bahasa Indonesia kurang bagus bagaimana? Ya kan? Itu tantangan. Tantangan ada globalisasi. Makanya betul-betul kalau bisa dalam bahasa amungkal,
harus bagus, bahasa Indonesia juga harus bagus. Supaya kita juga jangan terserap dari akar kita. Bahasa itu akar kita. Ya, saya pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa umumnya juga tetap notoe. Bahasa umumnya juga, karena saya juga tidak mau tinggalkan satu bahasa. Saya sudah 20 tahun lebih di tanah orang Jawa sana. Saya pakai bahasa Indonesia terus setiap hari. Tapi saya tidak mau tinggalkan bahasa Mungkal juga. Itu. Jadi saya berikan semangat, motivasi. Natal ini betul-betul membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin memastikan uji diri sendiri. Seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Mari kita dengan Natal ini betul-betul kita terus kuat di dalam Tuhan. Supaya segala macam kemajuan, pengaruh globalisasi yang datang, kalau kita di dalam Tuhan semua lewat. Tapi kalau kita di luar Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan pengaruh. Kita akan pengaruh. Kita punya budaya mancub yang Waisak semua ditinggalkan. Sekarang semua ikut WCC. Bikin anak sekolah bikin Waisak yang bagus. Iya dong? Kepala sekolah tuntun. Bikin Waisak yang bagus dengan formasi yang bagus, tidak seperti biasa. Iya tahu bagaimana? Nah, jadi coba tampilkan, kita perlihatkan kita punya kekayaan kebudayaan kita. Nah itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terus semangat, terus bangkit. Ini baru tiga bulan, ya terus saja semangat. Belum apa-apa, masih banyak tantangan ke depan. Terima kasih. Tapi terus andalkan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya senang dengan ayat itu. Tuhan yang akan ajarkan apa yang harus kita lakukan. Amin. Itu yang saya sampaikan dan terima kasih banyak waktunya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara-saudari. Amalonggo, waktu saya kembalikan. Terima kasih.